Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Farid Sidik Ramadan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai classical approach. Saya dari kelompok 2 juga bersama teman-teman saya, ada Naufal, ada Bintang, ada Andini, ada Nina. Hai teman-teman, udah sayang belum nih sekarang? Sebelum masuk ke materi, ada satu pertanyaan nih buat kalian. Kenapa lampu depan kendaraan itu jauh lebih terang dari belakang? Karena masa depan kita jauh lebih terang dari masa lalu kita. Benar apa benar? Kita akan membahas tentang pendekatan klasik atau bisa disebut juga classical approach, yaitu memusatkan pada pengembangan prinsip universal yang dapat digunakan dalam berbagai situasi manajemen. Ada 3 cabang nih dari pendekatan klasik dalam manajemen yang mencakup 1. Manajemen ilmiah, yang kedua, prinsip-prinsip administratif, yang ketiga, organisasi birokratis. Jangan lupa nih ya teman-teman. Oh iya, di sini teman-teman udah pada tahu belum sih? Apa sih manajemen ilmiah itu? Manajemen ilmiah atau biasa disebut juga dengan manajemen modern adalah bagaimana kita cara pengelolaan kegiatan yang berjiwa pemimpin dalam suatu tujuan dengan menggunakan cara kerja yang berdasarkan prinsip dan pedoman keilmuan. Lalu, bagaimana kita tahu itu adalah suatu manajemen ilmiah? Nah, ini juga ada ciri-cirinya nih. Adapun ciri-ciri dari manajemen ilmiah itu, 1. Cara kerjanya itu berpedoman pada prinsip-prinsip keilmuan. Yang kedua, bekerja secara perhitungan cermat dan teliti. Jadi kita mengurangi resiko yang akan terjadi. Yang ketiga, memiliki standar cara kerja tertentu, baik waktu sampai dengan hasilnya. Yang keempat, cara kerja yang efektif dan efisien dan tidak akan termakan oleh zaman. Itulah ciri-ciri dari manajemen ilmiah. Nah, ada juga nih menurut Frederick W. Taylor dalam bukunya The Principle of Scientific Management. Nah, dari tujuan utama manajemen ini memaksimalkan kesejahteraan bagi perusahaan serta memaksimumkan kesejahteraan karyawannya. Dia dijuluki sebagai Bapak Manajemen Ilmiah dengan 4 prinsip manajemen ilmiah, yaitu 1. Adanya ilmu pengetahuan yang menggantikan cara kerja yang asal-asalan. Yang kedua, adanya hubungan waktu dan gerak kelompok. Yang ketiga, adanya kerjasama sesama pekerja dan bukan bekerja secara individual. Yang keempat, bekerja untuk hasil yang maksimal. Itu menurut Frederick W. Taylor dalam bukunya. Tadi kan udah kita bahas ya mengenai definisi manajemen ilmiah. Nah, kalau administrasi publik, teman-teman tahu nggak nih? Biar teman-teman mudah mengertinya, kita bagi dulu ya definisi administrasi dan publiknya. Jadi, administrasi itu proses kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu publik apa? Publik itu masyarakat umum sebagai anggota dari warga masyarakat di suatu negara. Udah bisa tebak belum definisi dari administrasi publik? Nah, administrasi publik atau administrasi negara yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik atau administrasi publik juga bisa didefinisikan menjadi bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik. Sama juga dengan ilmu manajemen. Di administrasi publik pastinya memiliki prinsip. Menurut Henry Fayol, yang harus dipedomani yaitu pertama, order atau tata tertib, yang kedua, equity atau keadilan, dan yang ketiga, stability of staff atau kestabilan anggota staff, dan yang keempat, initiatif atau inisiatif. Tapi teman-teman apa sudah tahu apa itu birokrasi dan teorinya? Jadi, birokrasi adalah suatu badan administratif bagaimana pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu. Menurut Max Weber, organisasi birokratis itu menciptakan ide mengenai bentuk organisasi yang ideal dengan tujuan yang rasional serta sangat efisien yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang masuk akal, teratur, serta wewenang formal yang jelas. Konsep birokrasi menurut Max Weber.
Yang pertama, pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, hierarki wewenang yang jelas. Yang ketiga, aturan dan prosedur formal. Yang keempat, impersonal atau tidak ada perlakuan khusus. Yang kelima, jenjang karir didasarkan atas kualitas. Jadi sampai sini teman-teman udah paham belum tentang manajemen ilmiah, administrasi publik, teori birokrasi, serta prinsip-prinsip karakteristiknya udah paham belum? Semoga apa yang Noval sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi saya sendiri nih, untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari sini kita bisa simpulkan ilmu-ilmu tersebut bagaimana ilmu manajemen itu bisa menjadikan kita orang yang sukses dan menjadikan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Seperti quotes yang telah disampaikan oleh Peter F. Drucker, manajemen adalah melakukan hal yang benar, kepemimpinan adalah melakukan hal yang benar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan apa yang saya sampaikan dan kepada Bapak Ibu guru dosen yang telah membimbing kami, dan saya harapkan kepada teman-teman apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.